Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyifa Nurul Iqomah. Saya dari kelas KPI 4A dan di sini saya akan menganalisis film yang pernah saya tonton, yaitu film Miracle in Cell Number 7 Korean version. Sebelum membahas pada psikologi dalam karakter film ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari film ini. Disutradarai oleh Lee Hwang Kyung dan dirilis pada 24 Januari 2013 lalu, film ini mengisahkan seorang ayah yang bernama Lee Yong-gu yang diperankan oleh aktor Ryu Seung-ryong yang memiliki keterbelakangan mental. Yang mencintai dan menyayangi putri kecilnya itu yaitu Lee Ye-seung yang diperankan oleh aktris cilik Kang So-won. Sayangnya ayahnya tersebut dituduh melakukan kejahatan sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Film ini diawali ketika seorang anak yaitu Ye-seung dewasa yang diperankan oleh aktris Park Shin-hye telah berhasil menjadi seorang jaksa dan berusaha mengungkap kembali kasus pelecehan dan pembunuhan pada tahun 1997 demi mengembalikan nama baik seorang terdakwa Hee Yong-gu yang merupakan ayahnya sendiri atas tuduhan palsu yang dijatuhi kepada ayahnya tersebut. Yong-gu dituduh melakukan pelecehan dan pembunuhan kepada seorang anak. Malangnya, anak yang menjadi korban atas tuduhan palsu tersebut merupakan anak dari seorang komisaris atau anak dari seorang kepala Badan Kepolisian Nasional. Dan akhirnya, Yong-gu dimasukkan ke dalam penjara dan berakhir dijatuhi hukuman mati. Film ini menyisipkan nilai-nilai psikologis yang menonjol pada salah satu karakternya, yaitu pada Lee Yong-gu yang diperankan oleh aktor Ryu Seung-ryong. Yong-gu ini mengalami gangguan psikologis yaitu keterbelakangan mental, yang dimana ia sulit untuk menyampaikan, yang menyebabkan ia sulit menyampaikan pesan atau sesuatu yang ada pada pikirannya. Keterbelakangan mental merupakan kondisi seseorang di mana kecerdasannya ini berada di bawah rata-rata. Pengidapnya ini bisa mempelajari kemampuan atau mempelajari keterampilan-keterampilan dalam kehidupannya, hanya saja proses atau waktunya lebih lambat dari orang pada umumnya. Kondisi ini mempengaruhi kapasitas seseorang untuk mempelajari berbagai hal. Karena hambatan tersebut, kondisi ini mempengaruhi kepada perilaku keseharian pengidapnya. Pengidap keterbelakangan mental ini memiliki keterbatasan pada dua bidang. Yang pertama yaitu pada perilaku adaptif atau keterampilan pada kehidupan sehari-harinya, seperti komunikasi, merawat diri, dan interaksi kepada orang lain itu terbatas. Karena pada umumnya, pengidap keterbelakangan mental ini umumnya cenderung sulit untuk menyampaikan sesuatu, sehingga agak sulit untuk membuat atau menciptakan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual atau IQ. Mereka ini cenderung susah berpikir, mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Hal ini dapat terlihat di dalam scene ketika Yong-gu didatangi seorang pengacara dan pengacara tersebut mengatakan, 당신이 죽어야 당신 딸 예승이가 산다고. 뭔 말인지 알지? 당신 아빠잖아. perkataan tersebut jelas mulai mengganggu pikiran Yong-gu. Terlebih, Yong-gu sangat mencintai putri kecil satu-satunya itu. Padahal sebelumnya, Yong-gu sudah dilatih oleh teman-teman satu selnya dan anaknya dan juga seorang kepala sipir untuk bagaimana membela dirinya dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah pada persidangannya nanti. Namun, karena kondisi psikologisnya itu, pikiran Yong-gu menjadi berantakan karena ancaman dari pengacara bayaran tersebut. Dan tak berhenti sampai di situ saja. Beberapa menit sebelum persidangan dimulai, seorang komisaris yang merupakan ayah dari korban tuduhan palsu tersebut mendatangi Yong-gu dan memukul Lee Yong-gu habis-habisan. Dan berakhir dengan mengancam Lee Yong-gu. 죄가 달게 받아. 그렇지 않으면 네 딸 내가 똑같이 만들어준다.
Keadaan Yonggu di sana benar-benar menjadi kacau karena terintimidasi psikologisnya dan yang akhirnya Lee Yonggu ini menyatakan pernyataan yang tidak benar dan membuktikan bahwa dirinya bersalah pada persidangannya demi melindungi putri kecilnya itu. Tetapi sayangnya dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan karena segera dijatuhi hukuman mati. Kemudian kita melihat kepada kondisi psikologis seorang anak, yaitu Lee Ye-seung. Tumbuh hanya bersama dengan seorang ayah dan memiliki gangguan psikologis membuat dirinya tumbuh mandiri dan sangat mencintai ayahnya. Ketika ia mengetahui ayahnya dimasukkan ke dalam penjara, ia mulai menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan. Ditambah kehilangan seorang sosok ayah di usia muda membuat dirinya jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam, trauma, dan memendam amarah. Dan dari situ yang membuat dirinya berusaha untuk menjadi seorang jaksa demi mengembalikan nama baik ayahnya tersebut. Dan apabila dikaitkan dengan keagamaan, di dalam scene film ini juga menyisipkan kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu agama Kristen dan Buddha, karena mayoritas orang Korea menganut kedua agama itu. Meskipun begitu, kedua agama ini sama-sama menyampaikan pesan akan indahnya kasih sayang. Hal ini menggambarkan bagaimana kebersamaan kehidupan antar tahanan sel dan anggota-anggota kepolisian yang berada di sana yang memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kisah ini juga dapat dikaitkan dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam yang kehilangan seorang putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang menyebabkan Nabi Yakub mengalami kebutaan. Qala Allah Ta'ala wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal khuzni fahuwa kadhib. Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Quran Surat Yusuf ayat 84. Dari sini menggambarkan nilai pengorbanan yang sangat besar. Seperti dalam film ini, bagaimana seorang ayah rela mengorbankan segalanya demi melindungi putri kecilnya. Dan tak hanya itu, film ini menggambarkan bagaimana pengorbanan bela diri seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian perilaku tidak adil yang dilakukan oleh seorang komisaris demi memenuhi nafsu amarahnya dan bagaimana pembelaan yang dilakukan Ye-seung atas ayahnya, ini menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya kebenaran dan keadilan harus selalu ditegakkan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum atau suatu orang memaksa kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil mendekati kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dan pesan yang dapat saya ambil dari film ini yaitu terlepas dari bagaimana dirimu, teruslah berbuat baik kepada dunia. Kamu tidak perlu mengendalikan pikiranmu, kamu hanya perlu berhenti membiarkan mereka mengendalikan dirimu. Siapapun dirimu, dan dimanapun dirimu, dan bagaimanapun dirimu, kamu akan selalu menjadi seseorang yang berharga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.